Pemirsa Museum Siwa 5 menggelar seminar kajian koleksi yang fokus pada kekayaan budaya Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini pemirsa bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda Maluku terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Diskusi ilmiah ini melibatkan sejarawan, budayawan, dan akademisi. Museum Siwa 5 telah memulai sebuah inisiasi penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan menggelar seminar kajian koleksi. Seminar ini menyoroti kekayaan budaya dari Kepulauan Tanimbar (KKT). Kegiatan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan museum dalam membenahi dan meningkatkan kualitas penyajian koleksi serta sebagai respons terhadap perkembangan kajian ilmiah dan budaya. Seminar ini melibatkan berbagai narasumber termasuk budayawan, dosen sosiologi, dan dari sejarah Universitas Patimura. Museum Siwa 5 melalui kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi tetapi juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat serta generasi muda dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Maluku. Kepala Museum Siwa 5 Darwin Lawalata mengungkapkan dalam koleksi benda purbakala di museum terdapat catatan dan keterangan yang masih belum lengkap. Untuk mengatasi hal ini, Lawalata menekankan pentingnya seminar ini guna memperdalam pemahaman dan menentukan keterangan yang akurat terhadap artefak-artefak bersejarah tersebut. Harus ada kajian, makanya kami dari Museum Siwa 5 itu melibatkan akademisi yang punya kompetensi terkait dengan penelitian dan juga ada dibantu oleh beberapa staf dan turun langsung ke lapangan terkait dengan survei data. Ya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Wilko Hukom, menyatakan museum selama ini cenderung terabaikan, khususnya oleh generasi muda akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Hukom menekankan pentingnya penelitian, survei, dan seminar seperti yang digelar saat ini. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu menentukan arah transformasi museum sehingga lebih menarik bagi masyarakat dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Museum Siwa 5 sangat bagus. Di mana katong sebagai stakeholder yang mengampu bidang kebudayaan, ini melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seminar kajian ini diharapkan memberikan wawasan baru serta menginspirasi langkah-langkah konkret melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Maluku ke seluruh penjuru negeri. Melki JL Junaidi A melaporkan. Klasis GPM Pulau Kei Kecil dan Kota Tual gandeng Polres Tual ciptakan Kamtipmas di Kota Tual. Kapolres Tual AKBP Adrian Tuuk bersama para tokoh agama menggelar pertemuan bersama guna membahas situasi Kamtipmas yang belakangan sering meresahkan warga. Kegiatan yang digelar di Aula Jana Nuraga itu sedikitnya dihadiri kurang lebih 20 perwakilan agama Kristen Protestan, di mana pada pertemuan itu juga erat kaitannya dengan konflik yang baru saja memakan korban jiwa di antara dua kelompok pemuda. Kapolres mengatakan kalau pertemuan ini juga menyikapi situasi saat ini di Kota Tual, di mana pada pertemuan itu juga erat kaitannya dengan konflik yang baru saja memakan korban jiwa di antara dua kelompok pemuda. Kapolres mengatakan kalau pertemuan ini juga menyikapi situasi saat ini di Kota Tual, di mana bahwa dirinya kini telah mendapatkan dukungan dari Ketua Klasis dan Majelis Pekerja Klasis untuk menciptakan suasana yang sejuk, aman, dan damai. Mengingat saat ini Kota Tual berada pada perhelatan pemilu kada serentak yang sudah dimulai pentahapannya pada beberapa waktu lalu, sehingga perlu adanya dukungan dari semua unsur. Pada kesempatan yang sama, perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi itu bahwa upaya-upaya dari pihak kepolisian sendiri sudah dilakukan berupa tindakan preemptif dan preventif. Preemptif pencegahan atau memberikan himbauan kepada masyarakat. Untuk preventif yaitu sosialisasi dan penyuluhan serta penindakan atau penegakan hukum, termasuk melakukan sambang dan merazia sejumlah lokasi terhadap peredaran narkotika, miras dan juga saham. Kapolres menegaskan bahwa terhadap mereka yang kedapatan melakukan tindakan melawan hukum akan segera diberi sanksi sesuai perbuatannya. Apabila perbuatannya sudah
pidana dan tentunya layak atau patut untuk diberikan sanksi hukuman, tentu kita akan berikan sanksi hukuman, dan tentunya dari pihak kejaksaan akan membantu dalam hal penanganan perkara ini. Bahkan dari pihak kejaksaan pun menyampaikan apabila ada yang menjadi tersangka kaitan dengan COVID, tentunya ancaman hukuman yang diberikan adalah atau tuntutan hukuman adalah tuntutan seberat-beratnya. Ini sangat memberi apresiasi ya, karena mereka secara organisasi lengkap, Kapolres dan semua perwira kepolisian Resort Kota Tual, dan apa yang kami harapkan itu bisa langsung dijelaskan baik oleh Kapolres, Wakapolres maupun juga Kasat Intelnya. Jadi sudah ada sedikit titik terang bagi kita untuk nanti pada waktunya kita tetap membangun kerjasama. Dari Kota Tual, Komar Efruan melaporkan.